Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali visualisasi PDD UKTPT Fungsi Teknis Intelijen Keimigrasian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Arif Hamdi, AMDIM, SHMAP, nomor induk dosen nasional saya 3611038301. Status saya adalah dosen tetap pegawai negeri sipil dengan jabatan akademik rektor pada program studi Diploma 3 Keimigrasian yang berada di Politeknik Imigrasi, perguruan tinggi kedinasan lain atau perguruan tinggi mitra pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Outline yang akan saya sampaikan di sini mengenai deskripsi mata kuliah dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang akan saya sampaikan terkait CPMK dan sub-CPMK, berikut materi pembelajarannya, dan metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Mata kuliah yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait fungsi teknis intelijen keimigrasian ketiga dengan kode mata kuliah AKA 23 yang berada di semester 7 atau di tingkat 4. Bobotnya 2 SKS dengan teori dan praktik. Deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah Intelijen Keimigrasian 3 merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program Diploma 4 D4 pada Prodi Hukum Keimigrasian. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasikan berbagai permasalahan dan menganalisis dinamika intelijen serta memahami dasar-dasar dan fungsi intelijen keimigrasian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, saya bagi ke dalam 6 tahapan. Yang pertama, memahami dan menerapkan teknik penyelidikan terbuka. Yang kedua, memahami dan menerapkan teknik penyelidikan tertutup. Yang ketiga, memahami teknik dan taktik pengamanan intelijen terbuka dan tertutup. Yang keempat, memahami dan menerapkan kegiatan penggalangan. Yang kelima, memahami teknik penggalangan intelijen. Yang keenam, memahami pembentukan dan pembinaan jaringan serta pendayagunaan jaringan intelijen di bawah permukaan. CPMK 1 dibagi ke dalam 2 sub CPMK. Yang pertama, memahami teknik penyelidikan terbuka. Yang kedua, memahami praktik penerapan penyelidikan terbuka. Sedangkan CPMK 2 juga dibagi ke dalam 2 sub CPMK. Yang pertama, memahami teknik penyelidikan tertutup. Yang kedua, memahami praktik penerapan penyelidikan terbuka. Adapun CPMK 3 dibagi ke dalam 2 sub CPMK yang terdiri dari memahami teknik dan taktik pengamanan intelijen terbuka. Yang kedua, memahami teknik dan taktik pengamanan intelijen tertutup. CPMK 4 dibagi ke dalam 3 sub CPMK. Yang pertama, memahami kegiatan penggalangan. Yang kedua, memahami manajemen kegiatan penggalangan. Yang ketiga, memahami praktek penggalangan. CPMK 5 dibagi ke dalam 2 sub CPMK. Yang pertama, memahami teknik-teknik intelijen. Yang kedua, memahami taktik-taktik penggalangan intelijen. Sedangkan yang sub CPMK 6 dibagi ke dalam 2 sub CPMK. Yang pertama, memahami pembentukan dan pembinaan jaringan.
Yang kedua, memahami pendayagunaan jaringan intelijen di bawah permukaan. Materi perkuliahan Fungsi Teknis Intelijen Keimigrasian ada 14 materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah sosialisasi RPS dan pengantar pembelajaran atau kontrak perkuliahan. Yang kedua, ada teknik penyelidikan terbuka. Yang ketiga, penerapan atau praktik penyelidikan terbuka. Yang keempat, teknik penyelidikan tertutup. Yang kelima, penerapan praktik penyelidikan tertutup. Yang keenam, teknik dan taktik pengamanan intelijen terbuka. Yang ketujuh, teknik dan taktik pengamanan intelijen tertutup. Yang kedelapan, kegiatan penggalangan. Yang kesembilan, manajemen kegiatan penggalangan. Yang kesepuluh, praktik penggalangan. Yang kesebelas, teknik-teknik intelijen. Yang kedua belas, taktik-taktik penggalangan intelijen. Yang ketiga belas, pembentukan dan pembinaan jaringan. Yang terakhir, pendayagunaan jaringan intelijen di bawah permukaan. Adapun referensi yang saya gunakan ada 4 buku dan 1 undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Metode pembelajaran secara sinkronus berhubung masih dilakukan secara Zoom, mengingat masih adanya pandemi COVID-19 di negeri Indonesia ini, maka kegiatan tatap muka dilakukan secara interaktif melalui Zoom Meeting dengan proses pembelajaran teacher-centered learning yang diharapkan selanjutnya mahasiswa atau taruna juga mampu untuk student-centered learning. Adapun metode pembelajaran secara asinkronus, saya menggunakan aplikasi Edmodo sebagai media pendukung perkuliahan. Ujian, tugas, dan kuis juga dilaksanakan melalui aplikasi Edmodo atau CAT, Computer Assessment Test, yang dimiliki oleh Poltekim. Adapun asesmen atau sistem penilaian untuk bobot UAS sebesar 40%, bobot UTS 30%, dan bobot tugas 30%. Sedangkan sistem penilaian untuk UAS akan dilakukan dengan metode pilihan ganda dengan bobot 40%, materinya mulai dari CPMK 1 sampai CPMK 6. Sedangkan UTS, metodenya adalah esai, bobotnya 30%, materinya dimulai dari CPMK 1 sampai ke 3. Tugas dibagi 2, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Tugas kelompok yaitu paparan kelompok, bobotnya 10%, dan materinya di CPMK kedua, sedangkan tugas individu yaitu membuat esai sebanyak 3.000 kata dengan bobot 20% dengan materi yang ada di CPMK 3 dan CPMK 4. Berikut video perkuliahan Fungsi Teknis Intelijen Keimigrasian ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fungsi Teknis Intelijen Keimigrasian 3. Bersama saya, Muhammad Arif Hamdi.
Sebelumnya, saya sampaikan standar kompetensi bagi peserta didik agar dapat memahami dan melaksanakan taktik penyelidikan dengan baik dan benar. Sebelumnya, kita ke prolog dulu. Yang pertama, personel intelijen yang bertugas melaksanakan kegiatan intelijen secara tertutup atau clandestine, dibutuhkan suatu kemampuan untuk menyembunyikan identitasnya melalui kegiatan penyamaran atau cover dalam rangka untuk menghindari deteksi dan pengusutan dari pihak sasaran dalam rangka mencapai tujuan tugas yang diharapkan. Kemudian cover dilakukan oleh personel intelijen guna melindungi atau menyembunyikan keadaan yang sebenarnya terhadap kegiatan sasaran dan guna menjaga kerahasiaan kegiatan yang dilakukan. Untuk mendukung kemampuan melakukan penyamaran tersebut, maka seorang personel intelijen harus memiliki kemampuan melakukan desepsi dengan sempurna. Dan untuk mendukung kemampuan tersebut, dibekali pelajaran taktik penyelidikan sehingga dapat menghindari deteksi dan pengusutan dari pihak lawan dalam rangka mencapai tujuan tugas yang diharapkan. Di sini kita lihat diagram intelijen sebagai kegiatan. Nah, yang kita lakukan di sini merupakan salah satu taktik yang namanya cover. Di pelajaran berikutnya nanti juga akan kita pelajari tentang desepsi. Cover itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu cover name, cover job, dan cover story. Pengertian cover sendiri adalah bentuk usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan sedemikian rupa dalam rangka menutupi jati diri dan berperan serasi seirama dalam lingkungan sasaran, sehingga mampu mengelabui lawan dalam rangka menciptakan kondisi sasaran agar tidak tahu atau tidak sadar bahwa perhatiannya dialihkan atau keadaan tetap dianggap wajar. Di sisi lain, cover dilakukan dalam rangka pengamanan agar tujuan tidak terekspos atau ketahuan, merupakan rangkaian upaya alternatif untuk melarikan diri atau escape. Jadi cover ini adalah kemampuan kita bisa berbaur dengan lingkungan atau sasaran yang kita tuju. Seperti itu. Sedangkan fungsi cover sendiri ada 5, yaitu untuk menghilangkan identitas sebenarnya atau identitas asli dari petugas. Kemudian penggunaan cover yang sesuai dengan sasaran akan mempermudah dan menyesuaikan bagi personel intelijen masuk ke daerah sasaran. Kemudian yang ketiga, mencegah supaya sasaran tidak mengetahui kegiatan atau organisasi dan personil intelijen itu sendiri. Yang keempat, mencegah sasaran yang tidak berhak mengetahui informasi-informasi dari personel intelijen. Yang terakhir, sebagai giat pengamanan personel intelijen sendiri. Jadi sebisa mungkin, intelijen yang terjun ke lapangan mendapatkan informasi tanpa pihak sasaran curiga. Curiga aja nggak boleh, jadi kalau ketahuan ya gagal misi. Yang berikutnya ada unsur-unsur cover. Yang pertama, cover harus dapat memberikan status kepada suatu tindakan yang dilakukan oleh personel intelijen. Dalam tindakan tertutup, cover yang digunakan harus sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan. Untuk itu, dalam kegiatan penyamaran harus terkait dalam penentuan cover name atau nama samaran, cover job atau pekerjaan samaran, dan cover story, juga cover action. Contohnya, cover job adalah mahasiswa. Cover story-nya mahasiswa yang mencari data dalam rangka penelitian untuk penyelesaian tugas akhir. Kemudian yang kedua, unsur cover. Cover merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, yaitu kita harus mengetahui tugas pokok,
kemudian laksanakan analisa tugas dan sasaran. Bila sudah diketahui tugas dan sasaran, kita dapat tentukan cover yang tepat yang akan digunakan untuk masuk ke sasaran. Nah, yang berikutnya bentuk-bentuk cover. Yang pertama fisik atau perform. Itu mencakup penampilan badan secara keseluruhan, disesuaikan dengan kondisi strata sosial seseorang dari kelas bawah sampai kelas atas. Kemudian nama mencakup identitas KTP dan sebagainya. Kemudian pekerjaan mencakup status dan jenis pekerjaan yang diperankan sesuai dengan cover fisik dan cover name dengan tujuan melindungi organisasi sesungguhnya atau asal dari agen tersebut. Jadi misalnya kalian jadi mahasiswa, harus benar-benar disiapkan kartu mahasiswanya. Terus kalau perlu jangan membawa identitas bahwa kalian adalah PPNS, misalnya kalian sedang melaksanakan tugas, atau membawa identitas yang bisa membuat ketahuan ketika diperiksa. Kemudian cerita juga, story mencakup kemampuan menjelaskan latar belakang kondisi sendiri dalam samaran tentunya, yang disesuaikan dan berhubungan dengan cover fisik, cover name, dan cover job sebelumnya. Jadi semuanya harus seirama, jangan sampai misalnya mahasiswa tapi penampilannya nggak kayak mahasiswa, misalnya penampilannya malah mirip apa ya, mirip pengamen misalnya, ya jangan seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis cover. Jenis cover itu ada 3, yaitu cover perorangan. Ini adalah penyamaran yang karena sifat tugasnya dilaksanakan oleh individu yang hendaknya menunjukkan suatu pekerjaan yang nyata dan mendatangkan penghasilan baginya. Misalnya karyawan perusahaan atau tukang bakso. Nah, itu dilakukan sendiri. Kemudian ada cover organisasi, suatu penyamaran yang karena sifat tugasnya harus dilakukan bersama via dibentuknya suatu organisasi samaran. Cover ini digunakan untuk mengelabui dan melindungi personil dan kegiatan mereka untuk melindungi instalasinya sebagai tempat atau kegiatan clandestine. Misalnya diplomat, LSM, atau organisasi perdagangan yang berupa PT atau CV. Yang terakhir ada cover kelompok. Cover kelompok merupakan suatu penyamaran yang karena sifat tugasnya harus bergabung satu sama lainnya dalam rangka kerjasama atau koordinasi segera, sehingga perlu dibentuk suatu giat kelompok sasaran. Kita ambil contoh kelompok festival musik, karena ada grup-grup, misalnya aliran yang pop, rock, itu bisa dibentuk. Nah, selanjutnya sifat-sifat cover. Sifat cover resmi, yaitu penyamaran yang ada hubungannya dengan unsur-unsur resmi dalam pemerintah, dilengkapi dengan dokumen atau identitas asli, dan masuk ke sasaran disesuaikan dengan prosedur. Ada juga cover tidak resmi, penyamaran yang tidak ada sangkut pautnya dengan unsur resmi pemerintah. Dalam giatnya dilengkapi dengan dokumen atau identitas untuk memasuki sasaran. Misal pedagang, turis, wartawan, mahasiswa, dan sebagainya. Yang ketiga, ada penyamaran buatan. Penyamaran yang dapat dijelaskan secara logis dan mendekati penyamaran secara alamiah dan digunakan dokumen atau identitas palsu. Personil harus memiliki kemampuan menyesuaikan kondisi sasaran dan mampu meniru kegiatan orang lain sesuai cover yang telah direncanakan. Untuk itu dibutuhkan suatu kesempurnaan dalam menyiapkan penyamaran ini yang meliputi dokumen yang dipalsukan, sarana, dan prasarana, serta personil. Pemilihan dan persiapan
cover. Yang pertama, tingkat kerahasiaan operasi. Pemilihan cover yang dipilih harus memperhatikan masalah faktor kerahasiaan sehingga tidak akan terdeteksi pihak sasaran atau pihak musuh. Persiapan, personil intelijen dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar mempersiapkan penggunaan cover dengan mempertimbangkan sasaran. Terus perhatikan juga akses ke dalam sasaran. Pemilihan cover diharapkan dengan sasaran yang menjadi tujuan penyelesaian target, sehingga cover yang dipilih harus bisa memiliki akses untuk dapat masuk ke daerah sasaran. Artinya cover dapat menyesuaikan kondisi sasaran. Persiapannya, personel intelijen mempersiapkan akses untuk masuk ke sasaran, sehingga nantinya dapat beradaptasi dengan baik, tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak sasaran. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan, letak pangkalan operasi atau safe house. Persiapannya dalam mempersiapkan cover, terlebih dahulu personil mempelajari tentang letak sasaran yang akan dituju. Pemilihan cover setelah personil mengetahui persis letak sasaran dan kondisinya, maka personil dapat menentukan pilihan cover apa yang sesuai di sasaran tersebut dan dapat digunakan. Misal contoh, maaf nih, prostitusi dengan cover lelaki hidung belang. Biasanya imigrasi di Jakbar ya, suka atau pernah lah menangkap warga Tiongkok yang menggunakan visa kunjungan, tapi dia bekerja sebagai pijat plus-plus. Yang keempat, tingkat kecepatan bergerak. Pemilihan cover yang digunakan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan tingkat keluasan dalam bergerak dan tidak menjadi beban yang sulit dalam pelaksanaan tugas. Misalnya wira swasta, pedagang, sama bisnis. Nah, kalau yang kita kiranya perlu kabur dengan cepat, tentu dagangannya jangan jualan bakso atau somai. Itu akan membuat kita repot bergerak. Mungkin bisa yang dengan dagang rokok, yang diangkut, atau koran misalnya, seperti itu. Kemudian siapkan juga saluran komunikasi yang dibutuhkan. Ini maksudnya komunikasi antar petugas. Misalnya dia ketahuan gimana caranya dia hubungi agar ada bantuan yang menutupi atau menolong ketika ketika personel mulai dicurigai. Kemudian perhatikan juga keadaan petugas itu sendiri. Dalam mempersiapkan cover harus memperhatikan petugas itu sendiri. Dilihat dari umur, ras, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan berkomunikasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran. Nah, ini maksudnya ketika kita terjun harus jeli juga. Misalnya masuk ke kawanan orang Tiongkok, tentu yang dipilih yang mata-mata sipit, kemudian yang kulitnya putih. Nah, selanjutnya ada kriteria cover. Yang pertama, cover harus dibuat sangat sederhana. Penggunaan cover harus dibuat sederhana mungkin, jangan terlalu mencolok, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran. Karena cover yang mencolok ada kemungkinan memudahkan pihak sasaran mendeteksi kita. Ini contohnya mungkin kalau lihat di pom bensin banyak badut-badut ya. Nah, itu jangan diterapkan kalau kita mau masuk ke pabrik misalnya. Nggak sesuai itu. Oke, kita nggak kelihatan, tapi ketika kita kabur, susah pakai pakaian badut misalnya. Kemudian cover harus ekonomis, praktis, dan efisien. Cover berprinsip pada pemenuhan kebutuhan penyelesaian tugas. Penggunaan di lapangan tidak membutuhkan biaya yang besar, dan dalam pengoperasiannya sangat mudah serta tidak mengalami hambatan.
Kemudian cover harus berikan hasil sesuai yang diharapkan. Dan cover harus memberikan kebebasan bergerak. Sepertinya sampai situ saja penjelasan mengenai cover. Selanjutnya kita berdiskusi terkait, kira-kira apa cover yang cocok bagi petugas imigrasi yang akan melakukan pengawasan orang asing di daerah Jepara yang dikenal dengan banyaknya pengrajin kayu. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya kasih nilai. Selamat malam, Bapak. Malam, Yoga. Izin coba menjawab, Pak. Sebelumnya izin bertanya, Pak, yang menjadi pengrajin kayunya ini orang asing, Pak? Ya, kita imigrasi tentu targetnya adalah orang asing. Siap. Mohon izin, Pak. Menurut pendapat saya, mungkin cocoknya bagi petugas imigrasi melakukan cover menjadi Gojek, Pak. Bisa, Pak. Tukang ojek, Pak. Jadi, tukang ojeknya ini yang sedang melakukan istirahat atau makan di sekitar toko tersebut, sambil pada saat momen sedang makan, Pak, sambil ngobrol dengan mencari informasi dari semisal yang menjual makanan tersebut ataupun yang sedang makan di daerah itu sendiri, Pak. Mohon izin, menurut saya mungkin bisa untuk dijadikan tukang ojek, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Yoga. Bagus idenya menjadi tukang ojek. Tapi tentu kalau menjadi tukang ojek, dia hanya sesekali ya. Artinya dia lewat, terus dia mampir sebentar, dia bisa mantau gitu. Ya itu bisa juga untuk mencari informasi awal, apakah benar ada orang asing di situ ya. Bagus, Yoga. Siap, Bapak, mohon izin, ataupun bisa jadi supplier kayu, Pak. Nah, itu kayaknya lebih bagus ya, karena kita pura-pura punya dana, terus kita masuk ke perusahaan itu, kita minta ketemu sama direkturnya. Siap. Ya, itu lebih bagus tuh menurut saya. Siap, Pak. Makasih, Yoga. Siap, terima kasih, Pak. Ada lagi? Taruni dong. Satu lagi. Taruni kira-kira jadi apa ya? Atau baiknya jadi apa gitu kalau mau Taruni yang terjun? Izin menjawab, mungkin kalau yang mau naik alumni mungkin bisa menjadi seperti penjual makanan gitu, Pak, di sekitaran tempat pengrajin kayu. Jadi mungkin bisa mencari informasi mungkin ketika jam makan siang, ketika pengrajin kayunya ini mungkin sedang mencari makan, ya, Pak. Iya. Bisa cari informasi lewat ngobrol. Siap. Jadi sama seperti Ben tadi yang disampaikan ya. Menjual makanan lah ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Stella. Baik, saya rasa cukup. Terakhir saya ingin menampilkan gambar ini. Cari seekor kucing. Waktunya 2 detik. Bisa? Wah, udah lebih 2 detik. Berarti kucingnya jago nih menyamar nih. Bisa, Pak. Bisa udah 5 Bisa. detik nih, guys. Ya, mana kucingnya? Siap di pojok kanan bawah, Pak. Pojok kanan bawah. Kayaknya ada satu lagi ya. Siap. Mana ya? Iya, ini kucing ya. Ini ya. Oh iya, ini dia. Siap, betul, Pak. Sip. Terima kasih atas kehadirannya. Sampaikan salam hormat untuk kedua orang tua di rumah. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.